Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini kita kembali bertemu dalam kegiatan workshop kita. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menambah lagi sedikit wawasan kita untuk mencoba untuk belajar bersama mendesain. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan coba membahas tentang salah satu aplikasi yang cukup baik menurut saya, yaitu Canva. Ini juga saran dari Bu Justin, kalau bisa Canva kita masukkan sebagai materi kita. Canva adalah salah satu aplikasi desain yang cukup bagus dan praktis untuk kita gunakan, baik untuk mendesain video, slide presentasi, maupun bisa kita digunakan juga untuk membuat iklan dan sebagainya, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk gambar. Teman-teman sekalian, Canva ini free ya, ada free. Kita bisa gunakan sesuka hati kita dengan menggunakan Canva ini untuk mendesain. Jadi teman-teman bisa langsung praktek menggunakan Canva ini dengan cara masuk pada websitenya, yakni canva.com. Ya, silakan diketik dan canva.com. Bisa langsung praktek menggunakannya. Kita coba ketik canva.com. Saya kira kalau Ibu Yustin ini sudah pernah menggunakan ini. Sudah didapat situsnya? Sudah Pak, Ya. sudah. Jadi silakan ketik saja canva.com. Nah, ini nanti bisa pilih yang ini, kolaborasi dan buat grafis, menaktifkan dengan Canva. Klik saja ini. Di sini nanti kita bisa masuk dengan cara mendaftar atau juga bisa langsung masuk pada halaman Canva itu sendiri. Ya, kita sudah buat akunnya, kita bisa langsung masuk, klik masuk, lalu kita masuk dengan akun kita. Bisa menggunakan Google maupun menggunakan Facebook. Coba kita gunakan akun Google. Saya gunakan akun Google saya untuk masuk. Ini adalah halaman pertama dari Canva. Pak Bangun sudah masuk di Canva itu? Sudah Pak, sudah. Cuma akunnya belum, ya akun belum, baru sementara mau masuk. Kalau kampanye sudah Pak, sudah terbuka. Ya. Silakan Bapak bisa mendaftar dulu atau langsung masuk pada akunnya, login saja Pak. Iya, iya. Ini adalah tampilan pertama, mungkin beda-beda dengan teman-teman, tapi intinya seperti ini. Canva ini bisa kita buat desain dalam bentuk daftar riwayat hidup, presentasi, kemudian poster, ada logo, ada infografis, kemudian ada Instagram, sertifikat, brosur, proposal, kemudian diagram, dokumen A4, kartu, latar belakang virtual, banyak sekali, sampai pada wallpaper desktop, juga jadwal kelas, selebaran, dan seterusnya. Jadi kita bisa memilih sekian banyak template yang disiapkan oleh Canva itu sendiri. Contohnya misalnya ini saya pernah buat desainnya seperti ini, kita nanti muncul seperti desain Anda. Kita bisa coba memilih dulu, misalnya malam ini kita mau buat dalam bentuk presentasi. Klik saja bagian presentasi ini, presentasi, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman presentasi, template-nya seperti ini. Sudah dibuka? Coba Bapak Ibu, teman-teman klik halaman presentasi. Password. Kelas main. Bisa? Kelas B. Gimana Pak Bangun? Bisa buka ini? Pak Dekan? Sudah Pak. Oke.
kalau kita sudah masuk di tadi kan ini kan Canva menyediakan banyak pilihan, ada daftar hidup, presentasi, poster dan sebagainya. Kita coba klik yang presentasi ini. Nanti kita akan lari ke sini ya. Ini ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Ya. Ada pilihan-pilihan templatenya atau bisa kita buat sendiri juga ya. Bagi mereka yang sudah mahir desain, saya kira ini tidak perlu digunakan templatenya, bisa menggunakan sendiri, membuat sendiri yang baru. Tetapi bagi yang masih awam atau masih pemula, bisa menggunakan template sebagai acuan untuk membuat desainnya. Ya, jadi sini ada beberapa presentasi sederhana, pendidikan, acara, tukar pikir dan seterusnya. Ya, kita coba gunakan yang ini ya, pendidikan ya. Contoh kita buat yang pendidikan. Di sini ada beberapa macam pilihan untuk membuat slide presentasi yang untuk pendidikan. Contohnya misalnya, nah ini coba kita pilih nih, dasar-dasar mikrobiologi ya. Ada 25 template yang 25 desain yang ada di sini bisa kita gunakan. Kita bisa langsung menerapkan semua halaman dengan cara klik terapkan semua halaman di sini, atau pilih salah satunya dari beberapa desain yang ada di sini ya. Kita bisa pilih salah satunya, misalnya kita klik ini sebagai sampulnya, maka akan langsung masuk pada lembar kerja kita. Jadi di sini ada ini Canva, lembar kerjanya. Kalau melukis ke kanvas namanya ya. Kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur yang disiapkan oleh Canva sendiri dan pilihan-pilihannya. Nanti kita jelaskan masing-masing. Silakan dulu kita coba langsung praktek menggunakan Canva ini dengan cara klik salah satu templatenya, misalnya kita ini yang judul dulu. Sama kah dengan Bapak Ibu sekalian? Sama? Ada mahasiswa begini juga nih ya tampilannya? Atau berbeda? Ada yang sama? Sama Pak. Sama ya? Kalau Pak Dekan sama ya? Bu Justin sama kan nih? Pak, bisa dulu diulangi tadi Pak. Dari mana Pak? Dari yang mana? kita pilih ini dasar-dasar biologi Pak. Tidak ada sama saya ini. Di sini Pak, ini kan kalau Bapak buka yang ini tadi yang presentasi akan larinya ke sini ya. Kemudian saya kosongkan dulu ini. Hapus dulu. Jadi Bapak kalau sudah tadi klik presentasi ini, nanti larinya ke sini Pak. Iya Pak. Ya. Di bawahnya ini ada pilihannya Pak, bisa di scroll ini garisnya ini ya. Bapak bisa pikir telah digunakan, kemudian presentasi sederhana, pendidikan, dan seterusnya Pak. Kita pilih yang ini Pak, yang presentasi pendidikan. Yang ini Pak, di sini kan ada pilihannya ya. Ini ada pilihan kiri kanan, boleh Bapak klik ke kiri atau ke kanan untuk memilih template-nya Pak. Iya Pak, siap. Jadi coba kita pilih yang ini Pak, yang kita pilih coba yang ini, dasar-dasar mikrobiologi ya. Klik yang ini. Di sini keterangan bahwa ini terdiri dari 25 template ini. Ya. Coba kita klik ini Pak, maka larinya ke sini. Bisa kita coba terapkan semuanya. Jadi di sini ada 25 template yang bisa kita gunakan. Ya. Langsung masuk di dalam lembar kerja kita di kanvasnya. Atau juga Bapak boleh klik salah satunya Pak, misalnya gini. Jadi Bapak gunakan saja ini, pilih saja yang digunakan. Nah, ini adalah desainnya Pak. Sudah dipilih salah satunya? Contoh coba kita klikkan sampul ini Pak, sampul ini. Lagi belum temukan Pak yang pendidikan, saya lagi mencari. Tapi sudah anunya sudah sama Pak, persis, cuma itu yang apa, pendidikan dengan dasar-dasar biologi belum temuin. Di sini Pak, Bapak scroll di sini ke bawah, ini ada garis ini seperti apa, kita scroll tarik ke bawah, cari di sini Pak, ini pendidikan. Ada Pak presentasi pendidikan situ? Kan ada acara, tukar pikiran, kemudian ada pemasaran, perusahaan. Ya. Kita coba yang sama dulu, kita coba yang ini, yang pendidikan ya. Pendidikan ini banyak pilihannya. Bisa Bapak klik yang kanan kiri ini untuk mencari template-nya. Jadi matematika, kemudian sejarah,
Nah, apa Pak, lagi? sudah masuk di pendidikan, tapi tidak ada dasar-dasar biologi, Pak. Coba klik ini Pak, yang kanan ini. Kalau yang lain gimana? Ada di mahasiswa dapat ini nggak? Sering minta ketemu dengan ini? Halo? Yang lain gimana? Dapat yang ini? Sudirman? Halo? Pak Bangun belum dapat ya? Sudah Pak, sudah. Cuman itu lagi cari ke sampingnya Pak, tuh sudah dapat itu Iya. pendidikan, saya cari ke sampingnya. Ah, Sudah ada sampingnya itu mikro apa tadi? paling ujung Pak, paling ujung. Paling ujung sebelah kanan Pak. Iya. Soalnya punya aku ini pakai bahasa Inggris Pak. Siapa Pak? Ya saya pakai bahasa Inggris. Atau ada yang ini kah, yang matematika? Ada ini yang matematika nih? Pakai bahasa Inggris saya punya anu ini Pak yang saya ikut kita. Bapak kan alumni bahasa Inggris. Bapak kan bahasa Inggris. Udah lupa Pak. Atau bisa di-share Pak, coba ke Bapak share. Saya ganti bahasa dulu Pak. Oh iya. Iya, saya. Tapi yang lain gimana, Bu Justin? Gimana dapat ini? Halo Bu Justin? Iya Pak, Sudah ketemu dengan Pak? Bu? sudah Pak. Iya, dapat yang ini Bu. Yang pendidikan ini, mengajar matematika. Ada ya? Dapat yang ini Bu? Iya sudah Pak. Oke, baik Bu. Kalau yang ada mahasiswa dari minta dapat ini? Yang pendidikan, yang matematika? Pak ada kan? Praktek langsung nggak? Oke Pak, siapa? Oke. Lanjut Pak. Gimana Pak? Dapat yang ini Pak? Ya. Baik. Kalau sudah ketemu dengan ini presentasi pendidikan, silakan diklik saja. Contohnya seperti ini. Nanti kita bisa terapkan semuanya. Template ini terdiri dari 25 halaman. Bisa juga kita pilih salah satunya saja sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalnya kita memilih yang ini saja dulu. Slide satunya. Di sini akan ada muncul desain yang sudah disiapkan oleh Canva sendiri. Ya, jadi kita tinggal mengganti saja teksnya atau objek yang ada di sini. Bisa kita ganti, bisa kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya gini, kita mau ganti SMA Sukarbuminya, kita klik aja 2 kali, lalu kita ketik misalnya Universitas Halo Leo. Ya gitu. Terus nanti misalnya kita mengajar apa? Mengajar matematika diganti misalnya mengajar apa ya? Media pembelajaran. Kemudian ini bisa kita ganti, bisa kita rubah ukuran fontnya ya. Kita rubah ukuran fontnya, kita blok saja seperti biasa. Lalu kita klik yang minus di sini ya. Kita rubah ukurannya seperti ini. Nanti ini akan menyesuaikan dengan ukuran yang kita sudah pilih. Kemudian namanya misalnya di sini dipresentasikan oleh katanya kada dulu ini. Jadi kita bisa merubah teksnya dan elemen-elemen dalam Canva itu. Ya, ini bisa kita ganti juga warnanya, kita mau rubah, tinggal klik yang sudut ini saja. Warnanya kita ganti warna ungu misalnya. Kemudian ini juga backgroundnya kita bisa gantikan dengan warna yang lain sesuai dengan keinginan kita. Jadi Canva menyediakan fasilitas merubah warna dan teksnya, tinggal kita mengatur sesuai dengan kebutuhan.
Ini juga fontnya. Bisa kita ganti jenis hurufnya juga. Ya, seperti ini. Ya. Atau yang lainnya. Jadi Canva ini menyediakan banyak jenis font yang bisa kita gunakan. Oke, sudah dicoba untuk merubah teksnya. Warna dan backgroundnya mungkin bisa sesuaikan. Pak Bangun sudah bisa ketemu? Sudah Pak. Ya. Sudah ketemu Pak, sudah Pak. Oke, ini Bapak bisa rubah. Ada Ya Pak, ya Bu. Silakan Bu. perbedaan antara yang pro dengan yang free. Halo Bu. Perbedaan antara Canva yang pro dengan yang free itu Iya. Seperti biasa Bu, kalau yang free itu kan berarti fasilitasnya terbatas. Kalau yang Canva berarti di sini ada misalnya di gambar itu, di foto-foto ini ada pilihan-pilihan yang mungkin harus digunakan kecuali kalau dia menggunakan yang pro Bu. Ya. Ada pilihan gambarnya seperti ini gratis. Nanti ada beberapa, saya lupa yang mana, tapi Battery is low. ada beberapa gambar yang Recharge in time. ketika kita gunakan harus menggunakan yang pro Bu. Jadi apa namanya? Tapi kalau menurut saya yang free sih cukup sebenarnya untuk desain-desain standar. Kecuali kalau kita menggunakan untuk berbisnis, mungkin ya kita gunakan yang pro. Mana itu ya? Saya lupa yang mana. Ini ada beberapa gambar yang kalau kita gunakan harus berbayar. kalau yang free itu di gambarnya itu ada tulisan Canva-nya nggak Pak? Nggak ada Bu. Yang free gini kan? Misalnya Bu gunakan yang contoh kita coba masukkan salah satu gambar di sini. Misalnya ini gratis. Ya, ini nggak ada Bu. Ini kalau kita masukkan gambarnya di sini tidak ada anunya, tidak ada ininya. Tidak ada gambar atau watermarknya Bu. Gitu ya Bu ya. Oke Pak, makasih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ini yang free sudah cukup bagus juga, karena ini kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita mengajar. Ya kecuali kalau kita menggunakan untuk berbisnis, kita harus mungkin lebih bagus kalau kita gunakan yang pro. Ini coba Canva Pro-nya. Jadi pertama tadi kita coba merubah teksnya. Tadi sudah kita coba. Kemudian bisa kita geser posisinya seperti ini. Kemudian tadi ada beberapa warna yang kita sudah rubah, backgroundnya dan ini elemen-elemen dalam Canva ya. Jadi seperti ini juga tadi Bu Yustin menanyakan masalah pro-nya. Saya coba ambil gambar dari foto ini. Foto ini bisa kita coba masukkan dalam Canva kita. Misalnya ini saya mau gunakan di sini. Ya, ukurannya saya atur, kemudian posisinya bisa kita rubah. Kita bisa kasih ke belakang misalnya begini. Berarti dia akan nanti berada di belakang ini, di belakang kotak lingkaran-lingkaran ini ya. Kita bisa merubah, mengatur ukuran dan posisi lingkaran ini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya begini. Jadi kita coba mendesain sendiri dengan template yang ada. Ini juga kita bisa posisikan ke depan, maju ya, seperti ini contohnya, kira-kira begitu. Sudah dicoba? Jadi di samping ini ada beberapa pilihan, ada template, kemudian ada unggahan ini bisa kita masukkan gambar atau video kita sendiri. Ini contoh gambar yang sudah dimasukkan ya, gambar, video ataupun audio yang bisa kita masukkan sini. Contoh gambar, kita tinggal unggah medianya
Ya, dari mana kita ambil? Apakah dari komputer kita atau dari Google Drive kita? Contoh dari perangkat ini, ya coba ambil di sini. Ini contohnya, misalnya saya masukkan gambar yang ini. Nah, di sini akan masuk. Jadi kalau yang foto ini adalah tempat gambar atau apanya yang disediakan oleh Canva, bisa kita pilih. Yang unggahan ini bisa kita masukkan dari komputer atau laptop kita, gambar-gambar yang kita butuhkan. Yang saja ini tinggal kita klik saja, lalu nanti bisa kita atur posisi dan ukurannya seperti ini. Jadi yang unggahan ini tempat kita memasukkan gambar, video atau audio. Tinggal klik saja unggah medianya, nanti akan mengarahkan kita kepada file yang kita punya. Demikian juga audionya, kita bisa tinggal unggah medianya dari mana, nanti akan kita cari juga suara atau audio dari komputer kita. Yang foto ini adalah tempat kita tadi mengambil gambar yang sudah disediakan oleh Canva. Ya. Kemudian elemennya kita bisa pilih ya dari bentuk save-nya, bingkainya, stiker, bagan dan sebagainya, kita tinggal klik saja ambil satunya sini. Ini juga dari unggahan bisa kita ambil, bisa kita lihat semua. Ini yang Pro, ini yang Pro Bu. Ya. Yang Pro ini bisa dapat gambar yang premium. Kalau ini masih gratis, ini yang Pro ini. Yang Pro ini ada tanda begini Bu. Kalau kita gunakan ini nanti harus menggunakan watermark dia. Dia akan menggunakan watermarknya untuk ininya di Canva-nya. Tapi kalau yang gratis, misalnya yang ini gratis tidak ada watermarknya. Bisa kita gunakan untuk desain kita. Posisinya kita bisa atur, mundur, jadi akan berada di belakang. Sama dengan kalau kita menggunakan PowerPoint, nanti yang send to back, send to front, bring to front dengan send to back yang ini dia di posisi ini. Kita bisa juga ubah warnanya, ya kita bisa putar secara horizontal seperti ini atau vertikal. Jadi sekiranya sangat mudah kita gunakan karena tinggal kita klik saja yang ingin kita rubah atau kita edit. Kemudian yang teks ini adalah tempat kita menambahkan judul, misalnya menambahkan kalimat-kalimat apa yang di sini. Misalnya kita klik yang judul ini, nanti akan kita mendapatkan satu lagi text boxnya. Tinggal kita merubah posisinya dan teksnya. Misalnya begini, semester 5 gitu ya. Jadi kita tinggal atur posisinya, kita bisa rubah ukurannya disesuaikan dengan kondisi atau desain yang kita sudah punya. Kira-kira begini ya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Atau yang glow ini bisa kita gunakan yang glow ya, yang menyala begini. Boleh juga. Ya. Kalau ada yang mau dihapus tinggal kita ketik saja delete ini. Klik objeknya lalu kita delete di keyboard kita. Pilihannya bisa banyak kombinasi juga. Ini kalau biasa kita gunakan yang untuk yang baru desain sendiri, kita bisa gunakan kombinasi font yang ada di sini ya, seperti ini misalnya. Jadi kombinasi fontnya disediakan oleh Canva, kita bisa memilih yang sesuai. Begini contohnya. Ya.
Kita bisa hapus juga kalau tidak sesuai, misalnya pilih lagi yang lain. Jadi di teksnya ini ada beberapa pilihan kombinasi font yang disiapkan oleh Canva. Kemudian musiknya juga bisa kita pilih di sini, apakah yang happy, ya. Kemudian apa namanya? Tapi ini kalau yang ini tadi Bu biasanya kalau yang pro ini pakai ini yang berbayar juga, musik-musik yang disiapkan yang berbayar begini, yang pro ini agak, ya. Kecuali yang ini gratis. Tapi kalau yang tanda pakai ada mahkota begini itu yang pro, jadi kita harus gunakan kalau yang free. Ini pro. Kita bisa pilih yang senang, yang iklan, piano. Ya, coba yang terang. Tapi coba yang piano. Nah, ini ada pilihannya. Oh, gratis ini. Ini kita bisa gunakan ini. Ini musiknya, pianonya. Coba dengar. Kalau tidak sesuai kita tinggal hapus saja, delete saja. Musik ini kan kita gunakan kalau dia dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video. Kemudian selain musik ada juga pilihan video untuk bisa kita gunakan, ya. Video ini bisa jadi background untuk presentasi kita. Misalnya ini bentuk ini yang kita pilih, ya. Jadi dia sifatnya main seperti video. Bisa kita rubah ukurannya seperti ini. Terus kita bisa posisikan di bagian belakang. Tinggal klik saja ini belakang. Jadi nanti dia menjadi background untuk video kita seperti ini. Terus berikutnya ada latar. Latar ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan juga. Bentuknya seperti ini, backgroundnya. Kemudian bagian folder ini kita bisa melihat bagian mana yang pernah kita beli, yang kita suka. Kemudian lainnya ini ada, kita bisa kombinasikan dengan aplikasi yang ada, misalnya Pixabay, cari gambar di sini juga boleh. Pixabay. Ini gambar-gambar yang kita bisa ambil dari pixabay.com. Kemarin kita sudah belajar di season 1 cara mengambil gambar dengan Pixabay. Ini caranya seperti ini, bisa kita gunakan di sini. Bisa kita cari emoji juga boleh. Di sini ada beberapa emoticon yang bisa kita gunakan, sesuaikan. Jadi saya kira Canva ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai template presentasi kita, mendesainnya seperti dengan menggunakan PowerPoint juga. Itu tadi yang bagian ini, bagian kiri tentang fitur-fitur yang ada dalam Canva. Kemudian yang lain kita bisa melihat di sini ada beberapa template-nya. Kemudian kalau ini sudah jadi, kita bisa tambahkan lagi halaman berikutnya, halaman 2-nya. Kita masukkan lagi salah satu template yang ada di sini, ya. Tinggal kita gantikan teksnya dan seterusnya, menambahkan juga tadi foto, elemen bisa kita masukkan di sini sesuai dengan kebutuhan, ya. Seperti ini. Tinggal kita klik aja, pokoknya ini sifatnya klik, drag and drop saja. Jadi sangat mudah kita gunakan. Kemudian ini tadi halaman 2-nya, ya. Kalau tidak suka kita hapus saja seperti ini, jadi satu halaman. Ya, kemudian kita bisa juga animasikan, misalnya pilih yang begini, yang blok ini, ya. Jadi fontnya dia akan seperti ini, kemudian atau dia misalnya yang ini rise, ya, naik begitu. Kalau yang ini yang pro, baseline, itu harus kita beli, ya, Canva Pro. Jadi kalau model begininya, model mahkotanya itu berarti kita pro. Kalau yang ini yang free. Jadi bisa kita animasikan juga. Begitu.
Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada yang mau dipertanyakan silakan. Pak Akbar, Pak Bamus gimana? Bisa Pak? Halo? Bu Christine gimana Bu? Kalau Bu Christine saya kira sudah paham sekali ini karena sudah pernah menggunakan. Ya Pak, nggak ada Pak. Gimana Bu? Sama saya biasanya Pak gambarnya itu. Feedback Bu, yang satu dimatikan dulu audionya. Ya gimana Bu? Cari gambarnya itu yang kadang saya susah. Kurang jelas Bu, karena tadi feedback. Coba diulang Bu. Nyari gambarnya yang kadang kesulitan. Oh gambarnya. Yang maksudnya Ibu yang di sini ya, di pixel by ini? Atau yang di dalam elemen sendiri? Atau yang di sini? Iya, yang dipiksa baik dengan cari di tempat itu kadang susah Pak. Enggak. Di sini ya, pixel by ini. Bisa dia Bu di sini diklik aja di sini, misalnya Ibu cari yang kapal misalnya vote ya. Coba kita cari. Ini ada vote Bu. Tinggal Ibu cari saja singkat kuncinya saja di sini kalau ada disiapkan. Misalnya apa ya? Medical. Nah, ini berhubungan dengan medis. Apakah saya lupa data kalau punya Ibu apa ya? Etika ya. Kalau yang pelayaran apa Bu ya? Pelayaran? Ini sih Pak, sarapan special. Pixel apa ya? Saya lupa. Ini sih. Kapal Pak. Ini ada Bu. Cuma maksudnya materinya itu nggak pas dengan gambar-gambar yang Oh gitu. Kalau bisa Ibu bisa buat sendiri kan, menggambarnya nanti Ibu bisa desain gambarnya dengan PowerPoint. Nanti bisa dikomunikasikan di sini Bu, di copy aja ke sini. Jadi Ibu masukkan foto ini, masukkan di sini di unggahan. Nanti Ibu ambil gambar yang Ibu bikin sendiri. Di sini kan, gambarnya tinggal Ibu masukkan di foto Ibu. Nanti Ibu bisa desainnya di PowerPoint, nanti diekspor ke sini juga bisa. Gitu ya Bu ya. Jadi memang kemampuan mendesain ini kalau yang Canva ini memang disiapkan bagi yang pemula dan intermediate, tapi kalau yang yang pemula biasanya kesulitan di situ mendesainnya, mencari warna apa yang cocok, bentuknya gimana yang cocok, kemudian yang sesuai dengan materi kita. Menyelesaikan itu susah ya. Pak Dekan gimana Pak? Kalau fasilitas hyperlink ada Pak ya? Yang mana Pak? Hyperlink kalau kita mau ke slide. Oh tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada ya? Ya, jadi Bapak bisa desain di sini, nanti bawa ke PowerPoint gitu. Oh iya. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita di PowerPoint juga bisa mendesainnya, cuma kan terbatas kemampuan kita mendesain. Jadi kalau di sini kan sudah banyak disiapkan gambar-gambarnya, kemudian elemen-elemennya banyak di sini. Nanti bisa kita kombinasikan dengan PowerPoint Pak. Oh jadi di sini desainnya saja, nanti kalau presentasinya lebih powerful di ya? Iya di PowerPoint. Yang PowerPoint ya? Iya. Seperti yang kemarin, kalau yang kemarin yang saya bagikan di grup itu yang live video presentation itu sudah bagus sekali karena lebih dari 90.000 bisa kita buat di situ desainnya. Yang live video itu, kalau yang itu yang pro Pak. Yang itu PowerPoint yang pro. Jadi tampilannya orang kalau tidak tahu PowerPoint tidak tahu itu buat dibuat PowerPoint. Sudah pro yang itu Pak. Kalau yang ini memang desainnya di sini memudahkan kita mendesain. Tadi ada elemen-elemen save-nya, kemudian foto-foto dan sebagainya, musiknya bisa kita masukkan. Tapi kekurangannya sih tidak ada hyperlink-nya. Beda dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint kita bisa atur saya mau lari ke slide berapa begitu. Jadi kalau yang Bapak punya yang live video kemarin kan ada yang hyperlink begitu disiapkan di live video itu.
Oh ya, makasih infonya Pak. Ya, Pak. Iya, iya. Jadi tadi ini kita sudah coba membuat desainnya, kemudian apa namanya? Ini adalah judulnya. Kemudian kita bisa bagikan, ya. Kita bagikan di sini. Bagikan desain untuk diedit, atau kita bisa download, ya. Atau kita coba tekan dulu, tampilkan jenisnya standar, atau misalnya tampilan presentasi, tampilkan. Ya, begini tampilannya kira-kira. Seperti ini hasil desain kita tadi. Kalau sudah ada yang nggak bagus, kita tinggal save saja. Tadi kita pakai background yang video, kemudian tambahkan gambar, kemudian tambahkan teks, kemudian kita rubah tadi teksnya, tambahkan elemen gambar-gambar ini yang sedikit, kemudian kita sudah coba lihat tampilannya. Ini durasinya 29 detik ya, 29 detik. Animasinya ada tadi nih, Pak. Kemudian kalau sudah kita bisa download. Ya, klik download saja di sini. Kemudian kita bisa filenya bisa dalam bentuk PDF standar. Tapi kalau yang video tadi kan disarankan yang ini, MP4. Kalau yang gambar pakai yang zip, yang ini kecil filenya, bisa kita buat dalam bentuk PDF. Jadi nanti outputnya ini bisa bentuk gambar, bisa bentuk video, ya, bisa bentuk PDF. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya kita bikin poster, bisa desain di sini, juga bisa bikin poster di sini desainnya. Nanti kita downloadnya dalam bentuk JPG atau bentuknya PNG, ya, gambar tinggi kualitasnya. Tapi kalau bentuk video presentasi bisa kita buat dengan menggunakan video MP4. Kira-kira begitu. Ya. Lalu kita undo kalau selesai. Oke, ada yang ingin bertanya lagi silakan. Jadi kalau tadi Bu Justin, kalau misalnya Ibu tertarik menggunakan ini, ya bisa menggunakan yang Canva Pro, Bu. Tapi kalau misalnya cuma untuk mendesain standar saja, saya kira yang free ini sudah cukup bagus. Oke, yang lain silakan. Ada yang disampaikan? Saya kira ini sangat mudah kita gunakan, ya. Bisa kita gunakan template yang ada, ataupun kita bisa menggunakan juga desain kita sendiri. Kalau ini tidak cocok, kita bisa tinggal hapus saja semuanya. Backgroundnya kita hapus juga. Nanti kita akan buat sendiri desain kita, ya, yang blank, isinya seperti ini, yang putih. Nanti kita bisa tambahkan saja elemen-elemen sesuai kebutuhan kita, ya, seperti ini misalnya. Jadi kita desain sendiri, yang kemudian masukkan teks juga. Teksnya misalnya yang kita pilih kombinasi warna ini atau kombinasi font yang ini, masuk, tinggal kita edit saja teksnya dan ukurannya, dengan warnanya juga bisa kita ganti. Oh, itu dulu ya. Dua kali saya klik, jadi masuk 2 kali. Harusnya 1 kali. Banyak kali. Ya, contohnya seperti itu ya. Bisa begini, hapus saja. Contohnya kita pilih yang lain, misalnya ini. Kalau kita mau bikin poster untuk kegiatan kita, bisa kita geser tempatnya, bisa kita rubah warnanya juga.
Ya, seperti itu. Kemudian masukkan lagi musik. Kalau ini poster nggak perlu musiknya, yang perlu mungkin video atau apa ya, foto. Bisa dijadikan sebagai background mungkin. Tinggal kita atur posisinya, kita jadikan belakang. Kalau kita tarik ke belakang. Seperti ini mungkin. Warna backgroundnya kita sesuaikan juga. Ya. Bisa kita cropping, Pak. Besar. Seperti itu. Jadi kita coba-coba saja desain seperti ini. Ini bisa. Kita rubah warnanya. Jadi posisinya kita balik vertikal. Jadi bisa kita dari atas kah atau ke bawah, jadi sesuaikan dengan kondisi desain kita ya. Jadi kita bebas menggunakan desain ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ini juga sekitar bawah warna putih. Oke, ada pertanyaan silakan. Sambil kita coba-coba membuat desain sederhana. Kira-kira begini, jadi bisa kita tambahkan elemennya yang kita butuhkan. Tambahkan background boleh juga, tambahkan teks boleh. Ini untuk satu halaman, tambahkan halaman untuk membuat desain yang berikutnya lagi, halaman 2. Kalau kita tidak jadi, kita lihat aja. Coba kita lihat, tampilkan seperti ini. Tampilkan presentasi, tampilkan. Kira-kira seperti ini jadinya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Cukup ya? Cukup jelas Bapak Ibu? Pak, jelas Pak. Pak Bangun, gimana? Iya Pak, sudah bisa Pak, ini lagi mau desain juga. Oh, iya. Mantap Pak. Bisa lagi. Bisa dibuka ini sudah. Yang hanya tadi itu yang animasinya Pak, tidak ada sama saya ini. Akan ada foto, elemen, teks, musik, video di bawah lainnya itu ada. Tidak muncul animasi di saya Pak di. Bapak tak muncul animasinya? Dari mana tadi Bapak beli animasi Pak? Ini Pak, di sini ada pen. Animasinya bisa kita yang ini. Ini Pak, yang ini di sini ada. Ini lamanya berapa detik ini, waktunya bisa kita edit. Ini filenya Pak. Ini klik aja sini animasi. Yang non tidak ada animasinya, kalau yang animasinya blok kayak begini. Kayak begitu ya. Oh, ya Pak, saya carinya di samping. Saya kira yang Di sini ini Pak, bawah. di sini di atas ini ada. Ya, pilih animasikan. Animasikan Pak. Ya. Oke. Sudah Pak. Tadi ya. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Ada di pen ada blog apa ini? Iya. Baik.
Sudah. Jadi Sudah kita lihat. bisa rubah ukurannya, kemudian apa namanya, kita bisa bagikan, ya, kita bagikan ke sosial media kita boleh, ya, saling tautan nih. Ya, bisa kita juga langsung download Pak dalam bentuk gambar atau dalam video, atau kita bisa lihat juga tampilan seperti apa, gitu ya. Saya kira ini gampang sekali Pak. Bapak coba saja sekali lihat ini pasti sudah bisa menguasai ini. Untuk ya, tinggal kita bisa bikin yang baru sendiri, bisa juga membuat yang sudah ada di sini template-nya Pak. Jadi banyak pilihannya, seperti ini boleh, ya. Jadi kan begini Pak, kita biasakan ini kan kemampuan mendesain terbatas. Jadi kalau melihat begini, oh saya begini deh, yang mirip-mirip ini mungkin begitu, ya. Tapi kalau Bapak mau yang bagusnya, template-nya lagi yang lebih bagus, bisa 9.000 itu. Kemarin saya sudah share di grup yang live video itu Pak Abu Saki sudah membelinya, dan saya kira dia sudah menggunakan itu. Bapak bisa gunakan yang ini, sosial media, atau mungkin Bapak bisa menggunakan yang lain, katakanlah untuk membuat poster kah, atau ini jaringannya ada. Ini Bapak bisa ini poster, kemudian bisa buat logo Pak, ini logo di sini dengan menggunakan Canva. Ini template-nya, Bapak bisa gunakan logo yang ada di sini, bisa diganti Pak. Misalnya ini Bapak bisa ganti di sini, Akbar, Abang Akbar, iya. Bapak bisa gunakan ini, ya. Kemudian elemennya bisa Bapak tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Stiker, ini ada stiker. Kalau yang pro ada juga. Misalnya ini. Nah, ini sudah muncul. Ya Pak, ya. Oke Pak. Bapak juga bisa gunakan yang lainnya. Di sini ada infografis, ya. Nah, bentuknya seperti kalau bikin banner Pak, gini, 3M, menjaga COVID, ya, pakai masker dan seterusnya, bisa menggunakan juga tempatnya. Cuci tangan, pakai masker, kemudian hand sanitizer, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Ya, saya kira ini Pak, Bapak bisa bereksplorasi dengan menggunakan yang ada di sini. Silakan, ya, pribadi, sekolah, ini ada semua. Undangan, ya, bisa buat di sini Pak. Nah, ini undangannya. Undangannya, ini undangan. Oh, ini. Undangan. Ya, Bapak bisa buat undangannya, atau bisa juga membuat kartu ucapan. Biasanya sudah di sini disiapkan Pak. Ya, Happy New Year, ulang tahun, terima kasih. Ya. Jadi saya kira kita tinggal pilih saja, drag and drop saja. Semua elemennya mesti ada Pak, bisa diatur elemennya, jadi ganti warnanya, ukurannya, seperti ini. Backgroundnya juga bisa kita ganti.
Saya kira begitu. Silakan ditanyakan, ada yang belum jelas silakan. Pak Kadep, kalau menambah template bisa ya? Gimana Pak? Masuk menambah template yang ada dalam. Bapak bisa dari sini, misalnya Bapak buka ini ya, daftar riwayat hidup. Nanti Bapak bisa ini Pak, bisa unggah Pak, dari sini di unggahan, masukkan template-nya gambar atau video, silakan di sini Pak, masukkan di sini saja. Misalnya gambar yang Bapak sama tadi Pak, template ini bisa ambil di sini, di unggah media aja. Ini template yang disiapkan oleh Canva banyak sekali Pak. Tinggal kita cari saja di sini. Misalnya resume profesional. Tinggal diganti saja Pak. Saya kira ini sudah cukup banyak template yang di sini Pak. Kalau Bapak coba Bapak bikin sendiri template-nya ya. Bisa bikin yang kosong misalnya begini. Nanti Bapak tinggal masukkan saja teksnya di mana. Tanya ini. Begitu Pak. Jadi kalau untuk template-nya saya kira sudah banyak sekali di sini. Untuk menambahkannya tidak tidak perlu lagi karena sudah banyak. Kecuali kita buat sendiri baru di-save dalam bentuk file Bapak. Nanti seperti saya punya. Ini ada di desain saya, misalnya begini. Nanti sudah muncul Pak semua di sini yang Bapak pernah buat. Ini contoh-contoh yang pernah dibuat coba-coba buatkan. Jadi, ini punya anak saya ini yang samurai ini dibuat sendiri. Nah, jadi contoh-contoh yang pernah kita buat akan ada di sini. Misalnya seperti ini. Ini saya buat sendiri dengan menggunakan Canva. Jadi saya ganti gambar yang sudah di sini, saya ganti Pak. Jadi ini saya bisa upload di YouTube atau di Facebook. Dari begini awalnya ya, jadinya seperti tadi gambarnya itu tadi ini Pak. Saya kira begitu. Saya kira ini ya untuk Canva sangat mudah digunakan. Silakan teman-teman sekalian bereksplorasi dengan menggunakan Canva ini. Nanti bisa coba-coba menggunakan template yang ada atau membuat template sendiri dengan cara mengosongkan di sini. Kita hapus saja semua elemennya, kemudian kita tambahkan foto, elemen, teks, musik dan sebagainya. Lalu nanti kita coba lihat downloadnya atau dengan cara menampilkan presentasinya. Saya kira begitu. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah coba mengeksplor sedikit tentang poster Canva. Untuk sementara kita bisa gunakan yang free dulu. Nanti kalau misalnya jadi bisnis bisa kita gunakan yang pro. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thank Kadep. you, sir. Terima kasih Pak. Terima kasih semua.